Sip. Nah, ini karena sudah direkam, kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya ada ya? Kedengaran ya? Soalnya ini sinyalnya kayaknya rada lumayan putus nyambung nih. Mudah-mudahan nanti bisa terdengar ya. Kedengaran kan? Kedengaran, Bu. Kedengaran ya, Nayla ya. Apa namanya tuh pertemuan sekarang tuh kan pertemuan kedua. Jadi kan sebelumnya kita udah perkenalan yang lewat video. Sebenarnya itu kan perkenalan ya. Yang kemarin itu. Jadi hari ini kita akan mulai masuk ke pertemuan apa namanya pertama di bab pertama sebenarnya ya. Jadi kalau misalnya fisika itu nanti ada beberapa bab yang akan kalian pelajari. Nah, untuk yang pelajaran pertama, oh ini selamat datang MIA 2. Sebenarnya Ibu ngajarnya MIA 1 dan MIA 2 ya. Jadi ini yang MIPA 2 sudah masuk. Meskipun belum semuanya ya, harusnya kan ini 36 sama 36 tuh harusnya ada 72 orang yang masuk ya. Mungkin masih pada tidur juga. Nanti kita lihat ya. Jadi kita mulai saja. Oke, sebentar. Kita cobain ya. Nanti ada tugas yang kalian kerjain di Google Classroom. Ibu udah share. Ini ada ya, ininya apa namanya? Screennya kelihatan. Bu, sebentar. Si Abah belum. Ada ya screennya ya. Wah, agak lama nih. Sebentar ya. Screennya ada nggak? Ada ya. Oke, kita mulai ya. Jadi, bab pertama itu kita akan belajar tentang besaran dan satuan. Jadi, untuk bab 1 nih di kelas 10 itu materinya adalah tentang besaran dan satuan. Jadi, kita akan bicara tentang besaran dan satuan. Kalau itunya ngelag gitu bilang ya. Si internetnya atau itunya apa Zoom-nya. Jadi hari ini kita akan bicara atau belajar tentang besaran dan satuan. Ini sebenarnya waktu di SMP juga pernah belajar tentang ini ya, besaran dan satuan. Nah, gitu. Jadi kalau kita ngomongin tentang besaran dan satuan itu dia ada dua jenis. Jadi besaran itu ada besaran pokok dan ada besaran turunan. Jadi dia ada dua jenis, ada besaran pokok dan besaran turunan, gitu ya. Jadi ada besaran pokok dan ada besaran turunan. Seperti itu. Jadi ada besaran pokok dan besaran turunan. Siapa yang tahu ya, ada yang nyebutin besaran pokok ada apa aja? Ada yang tahu nggak? Contoh dari besaran pokok. Ada yang mau bilang? Panjang. Ya, apa? Agra? Contoh besaran pokok apa aja? Panjang, Bu. Panjang, betul. Apalagi, Gra? Panjang. Tadi Bu dengarnya waktu ya. Ini suaranya kecil, ada besaran panjang, waktu, apalagi coba? Jildan apa Jildan? Kecepatan, kuat arus Kecepatan, listrik, waktu, masa, apalagi? jarak. Jarak.
Tegangan listrik. Tegangan listrik. Itu sebenarnya ada yang betul, ada yang masih keliru. Jadi ada betulnya gini, kalau besaran pokok itu biasanya dia tidak itu berdiri sendiri. Kalau misalnya kalian dulu SMP, nah ini kalau misalnya ibu singkat tuh ini nih, dia adalah jiwa SMP. Nah gini ngapalinnya gampang, jiwa SMP. J-nya itu jumlah zat, I-nya itu intensitas cahaya, W-nya itu waktu, A-nya itu arus, S-nya itu suhu, M-nya massa, P-nya panjang. Tadi yang udah bilang panjang sama waktu betul ya. Kalau kecepatan atau tadi apa bilangnya Jildan tuh tegangan ya itu masuknya ke besaran turunan. Kita ini ya, kita urai ya. Ini internetnya oke ya. Kalau misalnya ngelek-ngelek bilang ya. Jadi J-nya itu adalah jumlah zat. Ini pertama. Yang kedua itu I. I itu adalah intensitas cahaya. Ini intensitas cahaya itu I. W-nya itu adalah waktu. Ya. A-nya itu adalah arus. S-nya itu adalah suhu. M-nya itu adalah massa. P-nya itu adalah panjang, jadi ada 7, jiwa SMP gitu ya. Jumlah zat itu satuannya apa kan? Karena ngomongin besaran dan satuan, tadi kan besarannya, kalau satuannya berarti jumlah zat itu mol. Ya, intensitas cahaya itu kandela. Ya, kedengeran? Dava, kedengeran ya. Waktu itu dia detik, sekon kita sebutnya ya. Arus itu adalah ampere, suhu itu adalah Kelvin, suhu ada banyak tapi yang jadi satuan internasional itu Kelvin, massa itu kilogram dan panjang itu meter. Jadi yang di sini namanya adalah besaran. Ini besaran ya, yang jiwa SMP itu besaran pokok. Jadi besarannya tuh berdiri sendiri. Nah, yang ini dia satuan. Gitu. Kalau yang tadi siapa yang udah bilang Jildan dan yang teman-teman yang lain ada besaran turunan. Besaran turunan itu dia mah itu apa namanya tuh? Gabungan antara besaran-besaran pokok. Contohnya tadi ada yang bilang kecepatan. Kecepatan itu kan satuannya meter per sekon. Berarti meternya itu panjang, sekonnya itu adalah waktu. Jadi digabung besaran turunannya lebih dari satu. Kalau besaran pokok berdiri sendiri, kalau besaran turunan itu lebih dari satu besaran pokok, gitu ya. Jadi ini gabungan. Kalau dia besaran turunan, gabungan besaran pokok, gitu ya. Contohnya apa tadi? Contohnya yang tadi apa tuh? Kecepatan, gitu ya. Apalagi? Massa jenis. Apa? Massa jenis. Suaranya kecil sekali ya. Massa jenis. Oh, massa jenis, betul. Massa jenis. Massa jenis, ya sip ya. Dan banyak, pokoknya selain besaran pokok ya dalam besaran turunan. Sampai sini paham ya? Kalau ada yang ditanyain boleh. Nah, sekarang setelah kita tahu bahwa ada besaran dan turunan, jadi besaran itu adalah sesuatu yang diukur, kalau satuan itu adalah ukurannya. Kalau besaran itu sesuatu yang diukur, kalau satuan itu adalah ukurannya. Ya. Nah, udah gitu sekarang kita akan belajar lagi. Jadi ada 3 bahasan hari ini. Ibu akan bahas tentang angka penting. Jadi satu, selain tadi udah tahu besaran, kita akan belajar tentang angka penting, ya. Akan bicara tentang angka penting. Dan yang kedua itu kita akan belajar tentang notasi ilmiah. Dia akan belajar angka penting dan notasi ilmiah. Nanti ini di angka penting dan notasi ilmiah hari ini nanti ada aljabar. Aljabar tuh ya biasa sih, kayak kalau di matematik itu dia tambah, kurang, bagi, kali gitu ya. Jadi kita belajar hari ini itu aja. Tambah, kurang, bagi, kali, tapi menggunakan aturan angka penting dan notasi ilmiah. Kayak gitu ya. Nah, kita mulai dulu angka penting. Jadi angka penting itu apa? Nah, angka penting itu adalah angka bukan nol.
angka bukan nol itu angka penting. Kita tulis ya. Jadi ini apa sih yang termasuk ke dalam angka penting? Jadi angka penting itu ada banyak syaratnya. Yang pertama, angka penting itu adalah angka bukan nol. Angka bukan nol. Itu angka penting satu, angka bukan nol. Yang kedua, angka penting itu adalah angka nol. Ya. Jadi angka nol itu angka penting, tapi dia harus di belakang. Jadi angka bukan nol itu angka penting. Angka nol jadi angka penting, tapi dia harus di belakang. Gitu ya. Yang ketiga, kalau di depan, nah, kalau angka nol di depan, ya, kalau angka nol di depan itu bukan angka penting. Ya. Ini bukan angka penting. Gitu. Jadi angka penting itu angka bukan nol di angka penting, angka nol di belakang angka itu di angka penting. Kalau angka nol di depan dia bukan angka penting. Nggak penting banget jadinya ini ya, penting-penting. Nah kalau misalnya selanjutnya yang nomor 4 itu angka nol di tengah-tengah. Jadi ada angka nol di tengah-tengah, angka nol di tengah itu dia angka penting. Jadi sih yang bukan angka penting itu yang di depan aja sih, intinya sih gitu ya. Jadi dia adalah angka penting. Ya. Angka bukan nol, angka nol yang di belakang, angka nol yang di tengah, kalau di depan dia bukan angka penting. Contoh ya, contoh ya. Contoh. Nih ya, contoh. Misalnya Ibu punya nomor 1 ya, 2000. Ini 4 angka penting. 2, 0, 0, 0. Nolnya di belakang soalnya. Jadi dia ada 4 angka penting. Kan ya? Ini 4 angka penting. Kalau nomor 2 misalnya 20, 20. Angka nolnya di tengah-tengah. Tapi angka di tengah-tengah mah angka penting. Jadi ini 4 angka penting juga. Ya. Kecuali kalau misalnya Ibu tulisnya kayak gini. 0,0003. Kan? Nolnya di depan 0,003. Ya 1 angka penting. Karena kalau di depan itu dia bukan angka penting. Jadi dihitungnya tuh ke belakang aja. Paham nggak? Paham nggak? Coba kalau 0,017 berapa angka penting? Siapa yang tahu? 2. Iya betul, 2 angka penting. Alif ya. Alif tuh dari MIPA 2 berarti ya. 2 angka penting. Coba kalau ini berapa? 0,01020. Berapa angka penting? 4. Iya benar, 4 angka penting. Karena yang dihitungnya cuma yang ini aja, dari 1 sampai belakang. Ya, 0 yang di belakang itu dia dihitung, pokoknya depan nggak dihitung aja. Ini 4 angka penting. Sampai sini oke ya? Gampang ya tentang angka penting ya. Ini tentang angka penting. Oh, satu lagi ada khusus. Khusus ini Maya. Jadi dia ada keadaan spesial. Nah, ini spesial. Kenapa disebut spesial? Karena kalau misalnya ada tanda di hurufnya, ini kan tadi udah, ini Ibu hapus ya, nanti bisa bingung. Ada angka misalnya gini nih, 2, 3, 1, 7, 0, 0. Ini berapa angka penting? 6. Berapa sih? Ibu yang hitungnya tuh 2, 3, 4, 6 ya, 6 ya. 6 angka penting. Nah, kalau misalnya Ibu tandain ada garis di angka 7, ada tanda strip di bawah angka 7 itu adalah akhir dari angka penting. Jadi kalau misalnya ada strip di soal nih, itu artinya dia bukan jadi 6 angka penting. Tapi jadi berapa? 4. Ya, jadi 4 angka penting. Jadi yang dihitungnya tuh 2, 3, 1, 7. Jadi ini 4 angka penting. Gitu ya. Jadi strip itu dia tanda akhir. Jadi kalau misalnya ada yang koma nih, misalnya contoh soal yang 7 ya, ada yang koma misalnya gimana ya? 0,0012 tapi Ibu stripin di sini. Ini jadi berapa angka penting? 1. Iya, benar, sip. 1 angka penting. Paham ya? Ada yang tanyain nggak? Belum ya? Kita mulai.
Nah, sekarang ini kan udah belajar nih angka penting itu caranya gitu doang. Sebenarnya yang di depan nggak dihitung. Nah, gimana kalau aljabarnya? Jadi kan ini aljabar tuh ada ditambah, ada dikurang, ada dikali, ada dibagi. Jadi caranya, kalau misalnya ini kan aljabar dibagi dua. Kalau ditambah dan dikurang, ya. Jadi penjumlahan dan pengurangan, ini isinya harus satu angka, gitu ya. Jadi isinya harus satu angka taksiran. Jadi kalau ditambah dan dikurang, isinya harus satu angka taksiran. Apa itu angka taksiran? Nanti Ibu jelasin. Kalau misalnya dikali dan dibagi, dia isinya, jadi isinya itu adalah penting paling sedikit. Jadi angka penting paling sedikit. Ada yang mau tanya? Oh, nggak ada. Jadi kalau plus dan minus isinya harus angka satu angka taksiran. Kalau dikali dan dibagi isinya angka penting paling sedikit. Contoh ya. Jadi misalnya 2,342. Ini berapa angka penting? 4. Berapa? 4. 4, betul. Ditambah 1,2 gitu kan misalnya ini. Kan kayak gitu kan. Nah, 2,342 ditambah 1,2 ini jadi gini kalau di kotretnya ke bawah ya. Ditambah 1,2. Kan ini dijumlahin ya. Kalau dijumlahin kan ini 2-nya turun, 4-nya turun, ini 3 tambah 2 jadi 5 gitu ya. 2 tambah 1 kan jadi 3, jadi ini 3,542. Nah, angka taksiran itu adalah angka yang di belakang. Angka taksiran itu adalah angka yang di belakang. Ini angka taksiran, ini angka taksiran. Jadi kalau misalnya angka taksiran itu di bawahnya jadi angka taksiran, 3 tambah 2, 5-nya jadi angka taksiran. Nah, kayak gitu. Jadi angka taksiran itu angka yang di belakang. Kalau misalnya karena harus terdiri dari satu angka taksiran, jadi 2,42 ditambah 1,2, kalau menurut aturan angka penting, ini isinya adalah 3,5. Gitu. Karena harus terdiri dari satu angka taksiran. Kayak gitu ya. Atau misalnya contoh yang lain ya. Misalnya ini kan tadi contoh 1. Misalnya ini nomor 1 tadi ya. Nomor 2 misalnya berapa ya? 17,1125 gitu. Ditambah 3,21 misalnya. Kayak gitu. Berarti nanti kalau misalnya ditulis 17,1125 ditambah 3,21, tambahin kan ya, biasa ini mah. 5, 2, 1 tambah 1 kan 2, 1 tambah 2, 3 gitu. 7 tambah 3 berapa? 10, ini 1 gitu, ini 20. 20,3225 itu harusnya segitu. Jawabannya harusnya berapa? Berapa jawabannya harusnya? Ingat satu angka taksiran? 20,3. 20,3. Setuju? Ingat angka taksiran itu tinggal dilurusin aja ya, Nenden ya. Jadi lurusin aja gitu. Jadi kan yang paling belakang angka taksiran. Ini 5. 20? Ya. 5D? Memang 20,2 bukan? Kan, ini. Ini kan belakang angka taksirannya 1 nih. Berarti yang di bawah 1 siapa? 2 gitu ya. Nah, ujung yang ini, yang pertama angka taksiran itu jadi jawabannya. Jadi 20,32 gitu. Coba ada yang mau tanya dulu, ngerti nggak? Jadi angka taksiran yang paling bawah, dia jadi acuan. Yang paling depan. Paham? Paham? Ibu nggak paham ya. Kalau yang pengurangan juga sama ya. Nanti dia gitu. Pokoknya angka taksirannya harus 1 aja. Gitu. Ya. Sekarang yang perkalian. Nah, kalau yang perkalian misalnya gini. Kalau perkalian itu dia kan harus harus terdiri dari angka pentingnya yang paling sedikit. Contoh. Misalnya kita yang gampang aja angkanya dulu ya. 2,212. Berapa angka penting ini?
Halo? Oh, belum muncul ya? Agak telat ya ininya ya, internetnya ya. 2,212 berapa angka penting? 4. Ya kan ini 4 angka penting. Kalau misalnya 3,4. Ini berarti berapa angka penting? Berarti 2. angka penting. Nah, kalau ini dikaliin, nah ini kalau dikaliin ya, kan isinya tuh harus angka penting paling sedikit. 4 angka penting sama 2 angka penting kan sedikitan 2 kan. Jadi isinya tuh harus 2 angka penting. Harus 2 angka penting. Jadi kalau misalnya dikali ini 212 dikali 3,4 kan gitu ya. Ini dikali gitu. Jadi 4 kali 2 8. 4 kali 1 4. 4 kali 2 8. 4 kali 2 jadi 8 gitu kan ya. 3 kali 2 berapa? Salah ya benar. 3 kali 2 6, 3 kali 1, 3, 3 kali 2, 6, 3 kali 2 berarti 6 juga, kan dijumlah ya. Berarti ini 8, 4 tambah 6 berarti 0, ini naik ke sini 1, 9 tambah 3, 12, ini 1, 9 tambah 6 berarti 5, ini 1, 7 ya, gitu. Isinya kan 1, 2, 3, 4, karena ada 4 di belakang koma. 1, 2, 3, 4, komanya di sini kan. Cuman karena isinya harus terdiri dari angka penting yang paling sedikit, ini kan harus 2 angka penting, jadi yang ini nggak dipakai, gitu. Jadi yang belakang 3 angka di belakangnya itu nggak dipakai. Jadi isinya kalau 2,212 dikali 3,4 jawabannya adalah 7,5. Jadi 2,212 dikali 3,4 itu jawabannya adalah 7,5 karena harus terdiri dari 2 angka penting. Ya. Sampai situ paham ya? Ada yang mau tanyain? Belum ya? Oke, kita lanjut ya. Nah, itu tadi udah angka penting ya. Ibu udah jelasin tentang aturan angka pentingnya seperti apa. Kan? Terus cara menunjukkan angka penting juga sudah tahu. Aljabar perkalian, pertambahan, pengurangan, pembagian juga sudah tahu aturannya. Berarti sekarang lanjut ke yang kedua ya, materi yang kedua. Materi yang kedua itu tentang notasi ilmiah. Ya. Kita akan belajar tentang notasi ilmiah. Sip ya. Ini tentang notasi ilmiah. Notasi ilmiah. Jadi notasi ilmiah itu dia materi dasar di fisika. Sebenarnya matematika juga nanti ada. Dan dia itu akan dipakai sampai kamu kelas 12. Jadi nanti kelas 12 tuh pasti ini dipakai terus. Selama kamu belajar fisika ini pasti ada terus. Itu tentang notasi ilmiah ya. Jadi notasi ilmiah itu sebenarnya penulisan. Jadi cara penulisan angka. Contoh aja langsung ya. Misal, Ibu tulisnya 2000. Nah, 2000 itu nolnya ada 3. Jadi nanti ditulisnya 2 kali 10 pangkat 3. Gitu. Itu notasi ilmiah. Jadi 2000, 2 kali 10 pangkat 3. Nah, kalau misalnya ada 17300 gitu ya, 17300 ini kalau ditulis notasi ilmiahnya jadi 1,73 kali 10. Nah, ini hitungnya kan komanya di sini kan, jadi hitungnya di belakang koma 7300 jadi pangkat 4 gitu, hitungnya di belakang koma. Notasi ilmiah itu selalu Cuma satuan, boleh jadi satu angkanya angka. satuan. Jadi dia jangan 17 atau gitu, harus 1,7 gitu ya, angkanya satuan. Ada yang mau tanya? Belum? Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang gimana kalau misalnya koma? Kalau koma itu nanti pangkatnya jadi minus. Jadi kalau misalnya 0,0017 gitu kan misalnya ya, 0,0017. Ini angka depannya pasti 1,7. Jadi berdasarkan angkanya doang 1,7. Nah, karena 1,7 komanya di sini kan. Pangkatnya itu dihitung dari koma ke koma. Jadi 0, itu koma yang pertama, 001 koma itu koma yang kedua,
di antara koma dan koma ada 3, berarti 1,7 kali 10 pangkat min 3. Jadi kalau 0, itu pangkatnya minus 3. Kalau angkanya di belakang, nolnya di belakang itu pangkatnya plus. Ya. Coba lagi ya. Misalnya Ibu punya angkanya 0,0000232. Berapakah ini? Ada yang bisa bantu? Berapa? 0,2 Bu. 22. 2 pangkat 10 kali 10 pangkat negatif 5. Negatif 5. 1, 2, 3, 4, 5. Benar. Jadi isinya ini 2,32 kali 10 pangkat negatif 5. Jadi dihitungnya dari koma ke koma ya. Gitu ya. Itu notasi ilmiah. Misalnya berapa lagi ya? Contoh. 2, kenapa angkanya 2 terus ya? Misalnya 5, 3, 7, ini. Nah, berapa nih? Kalian aja banyakin. Siapa yang mau bantu? 5,37 pangkat 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 berapa? 8. 8, 9. hitung lagi. 10, benar. Jadi ini 5,37 kali 10 pangkat 10. Betul ya? Jadi hitungnya di belakang koma, hitung ke belakang berapa? Ini kayaknya paham ya konotasinya ya. Kita langsung ke aljabarnya ya. Aljabar itu nanti perhitungannya. Jadi ini aljabarnya. Kalau aljabar itu ya kalau nggak ditambah, dikali, dibagi, dikurang sih intinya sih gitu. Tapi biasanya ini jadi sering jadi masalah. Kalau di fisika itu kan dia ada besaran dan satuan yang tadi ya. Itu biasanya ngerubah satuan tuh kadang-kadang suka masih bingung. Jadi nanti lain kali kalau di fisika, mulai hari ini, merubah satuan kita nggak pakai yang cara biasa ya. Misalnya sentimeter ke meter dibagi 100, nggak gitu ya. Jadi isinya 0,00, itu kan jadi desimal. Jadi nggak gitu. Sekarang kita pakai notasi ilmiah. Besaran tuh apa aja sih? Mulai dari atas. Ada kilometer ya? Kilometer, terus apa lagi? hektometer, Hektometer, terus? dekameter, Lalu? Meter. Meter, apa lagi? Habis meter? desimeter, Desimeter, terus sentimeter, milimeter, sentimeter, sama milimeter ya. Apa sih kalau di SD mah ya, apa namanya teh, kucing hitam dalam mobil, desi centil, mondar mandir gitu katanya. Kayaknya dari zaman ibu SD gitu ya diajarinya ya, sama ya. Nah ini caranya gini. Jadi kalau kalau misalnya mau turun ke bawah gitu ya, itu dia pangkatnya plus ya. Jadi 10 pangkatnya plus gitu. Kalau misalnya dia mau dinaikin, jadi dari bawah mau naik ke atas gitu, dan nge-lag ya, belum ada gambarnya. Bentar ya, sambil nunggu. Nah, kalau dia mau di atas, ini dia 10-nya pangkat minus. Gitu. Halo, ini adakah? Ya, jadi kayak gini. Oke. Ini cuman Vika Iya. doang kan? Ibu nggak ada suaranya.
Oh iya, nggak ada suaranya ya. Ulang lagi ya. Sip, terima kasih, Haura. Kita ulang lagi. Tadi sampai mana ya nggak ada suaranya? Oh, kalau dia turun 10-nya pangkat plus, kalau dia naik 10-nya pangkat min ya. Seberapa besar pangkatnya, seberapa besar loncatnya. Kalau loncatnya 3 ya min 3. Kalau loncatnya turun 3 ya plus 3 kayak gitu ya. Itu tinggal tergantung loncat. Contoh lain, misalnya 17 cm berapa kilometer? Berapa isinya? 17 kali 10 Yes. pangkat min Berapa Dan? 17 kali 10 pangkat? Sepuluh pangkat? Min. 10 pangkat min 5 ya. Karena dia, apa namanya tuh naiknya 5. Jadi 17 cm itu adalah, internetnya ini banget ya. Parah banget ya, maafkan ya. Jadi 17 cm sama dengan 17 kali 10 pangkat min 5 ya. Seperti itu ya. Oke. Ini kita lanjut ya. Sekarang gimana kalau kuadrat, kan kayak satuan luas itu dia kuadrat. Kalau kuadrat misalnya 8 cm kuadrat berapa meter kuadrat. Nah, ini ada kuadratnya. Jadi 8 cm kuadrat berapa meter kuadrat. Kayak gitu ya. Ini berarti ini jadi caranya gini, 8 kali 10, nah kan dari sentimeter ke meter naiknya kan 2. Berarti kan harusnya ditulisnya min 2. Cuman karena ada kuadrat, dikali 2 gitu. Jadi kalau dari sentimeter ke meter naiknya 2, karena naik jadinya minus. Karena ada kuadratnya, jadinya dikali 2. Jadinya 8 kali 10 pangkat minus 4. Gitu. Jadi kalau ada kuadratnya, dia Ibu ganti wifi-nya dulu ya. Wait. Sebentar. Oke, suara Ibu ada lagi? Nggak ada, Bu. Ini belum, Bu. Sekarang udah ada lagi suaranya? Udah. Ya, alhamdulillah. Udah, Bu. Sip ya, kita mulai lagi ya. Banyak gangguan sekali hari ini, kita cobanya. Tadi udah sampai apa sih, Bu jelasin? Kalian ngedengernya sampai apa ya? Sebelum bagian koneksinya. Sampai apa tadi? Ayu muat. Sentimeter naik 2
naik dua angka ke meter. Oh, sentimeter naik 2 angka, terus dikuadratin, udah ya. Paham ya? Contoh lagi deh, satu lagi. Misalnya kita yang turun ya, misalnya 5 kilometer berapa desimeter. Tapi ini pangkat 3, ceritanya lagi ngitung volume. Ini jadi berapa? Jadi berapa ini? 5 kali 10 pangkat 9. Iya bener. Karena kilometer ke desimeter. Bentar, kilometer ke desimeter emang turun berapa? Kilometer ke desimeter. Ya, itu turun 4 berarti itu mah ya. Bener nggak? 12. Berarti 12 ya. Kan pangkat 4 dikaliin 3 gitu. Jadi 12. Udah bisa ya. Sekarang kita ke aljabar. Ini materi terakhir. Perhitungannya. Jadi perkaliannya. Langsung contoh aja lah ya. Contoh. Kalian kalau nggak paham, mau chat ke nomor ibu boleh kok. Misalnya lagi ngerjain PR dan nggak bisa tugas maksudnya, jain tugas dan nggak paham, misalnya Bu ini benar gini, boleh sok aja ya, chat aja. Selama ibu masih lagi nggak kemana-mana, ibu balas insya Allah. Misalnya contoh ya, 4 kali 10 pangkat 2 dikali 3 kali 10 pangkat 5. Misalnya kayak gini. Ini caranya adalah angka depannya dikali angka depan. Jadi angka depan dikali angka depan. Kalau dikali, pangkatnya itu dia ditambah. Kalau dikali, pangkatnya itu ditambah. Jadi ini isinya adalah 4 kali 3, 12, kali 10 pangkat 7. Ya. 12 kali 10 pangkat 7. Jadi pangkatnya ditambahin, angka depannya dikali. Kalau misalnya contohnya, 3 kali 10 pangkat min 5, dikali 2 kali 10 pangkat min 4 gitu. Ini pasti jawabannya adalah 6 karena 3 kali 2-nya 6. Pangkatnya ditambah berarti kali 10 pangkat min 9. Min 5 sama min 4 itu kan min 9. Nah, nanti yang ketiga misalnya 6 kali 10 pangkat 8 dikali 4 kali 10 pangkat min 5. Ada yang tahu ini berapa? Berapa? 24 kali 10 pangkat 3. Benar, jadinya ini 24 ya Agra ya. Kali 10 pangkat 8 dikurangi 5 kan 3 gitu ya. Jadi perkalian itu angkanya dikaliin, pangkatnya ditambahin. Sekarang gimana kalau pembagian? Misalnya 6 kali 10 pangkat 10 dibagi 3 kali 10 pangkat 5 misalnya. Ya, 2 kali 10 depannya. 2 kali 10 pangkat 2. 2 kali. Nah, kalau pangkat atasnya jadi 10 pangkatnya itu jadinya ditambahin juga tapi angkanya ganti tanda. Jadi maksudnya gini. Kalau 5 di bawah kan ya, mau dikeatasin tandanya berubah. Asalnya plus jadi min, asalnya min jadi plus. Jadi ini nanti sebenarnya karena 5-nya plus naik ke atas jadi min 5. Jadi ini 10 pangkat 5 gitu. Karena pangkatnya berubah. Kalau plus jadi min, min jadi plus. Contoh lagi ya, biar paham ya. Misalnya 8 kali 10 pangkat min 8 dibagi 2 kali 10 pangkat min 5. Ini jadi berapa? 4 kali 10 pangkat negatif 3. Negatif 3, karena min 5 naik ke atas kan jadi plus. Jadi di sininya plus 5 gitu ya. Pokoknya tandanya berubah ya kalau dinaikin ya. Nah, min 8 tambah 5 kan jadinya negatif 3. Gitu. Perkalian oke ya, pembagian oke ya. Sekarang dia pangkat. Misalnya kayak gini. 3 kali 10 pangkat minus 4 sama ibu dipangkatin 3. Jadi 3 kali 10 pangkat minus 4, ibu pangkatin 3. Jadi ini 3-nya yang di depannya dipangkatin 3. Jadi 3, karena pangkat 3 3 kali ya. 3 kali 3 kali 3. 3 kali 3 kan 9. 9 kali 3, 27. Nah, Kali pangkatnya baru dikaliin. Negatif 12. Ya, jadi 10 pangkat negatif 12. Gitu ya. Ibu ulang ya. Kalau perkalian, angka depannya mah dikali, tapi pangkatnya ditambah. Kalau pembagian, angka depannya mah dibagi biasa,
Nah, pangkat yang bawahnya naikin ke atas, dia jadi berubah tanda. Kalau pangkat-pangkat, kayak nomor 6, itu pangkat angka depannya mah dipangkatin biasa, pangkat yang 10 pangkatnya dikaliin. Gitu ya. Kita bikin lebih rumit ya. Ini. Saya nomor 7 ya. Misalnya 8 kali 10 pangkat 4 dikali 3 kali 10 pangkat minus 6 kali 2 kali 10 pangkat 11 dibagi 4 kali 10 pangkat minus 12. Enggak, jangan minus 12. Ya nggak apa-apa lah, minus 12 ya. Coba, ini ngerjainnya gimana ini? Sama sih angka depannya doang ya. Kayaknya biasanya kalau dibagi itu lebih enak kita coret ya. Karena 8 sama 4 bisa dicoret. 8 sama 4 dicoret jadi berapa? 2 kan? Nah, sekarang angka depannya kaliin aja. 2 kali 3 kali 2. Jadi berapa tuh? 12. 12 ya. Kali 10 pangkat. Nah, ini pangkatnya pangkat berapa? Berarti kalau misalnya ditulis ulang, min 6 plus 11. Nah, karena min 12 naik ke atas kan jadi plus 12. Jadi berapa nih? 12 kali 10 pangkat 21. 21 ya? 4 kurangi 6 berapa? Minus 2. Minus, iya, ini ada 21. Yeay. Saya paham ya? Terakhir contoh. Ini nih. Nomor 8. Misalnya ini 2 kali 10 pangkat minus 3 kuadrat kali 6 kali 10 pangkat 8 dibagi 4 kali 10 pangkat minus 3. Ini gimana? Kerjain yang mana dulu? Kita keluarin dulu yang pangkat ya. 2 kuadrat berapa? 4. Kali 10 pangkat minus 3 kali 2. Berarti minus 6. Kali 6 kali 10 pangkat 8 dibagi 4 kali 10 pangkat minus 3. Bisa dicoret? Bisa. 4. Kalau nggak bisa dicoret, mah ya kali biasa aja ya. Ini kebetulan bisa dicoret. Jadi berapa nih isinya? Hasil akhir. 6 kali 10 pangkat berapa? Ibu nggak akan tulis. 6 kali 10 pangkat 5. 5, yakin? Ya, benar. Pangkat 5 ya. Minus 3 kan naik ke atas kan jadi plus ya. Karena dia berubah tanda, jadi 8 tambah 3 kan 11. 11 dikurangi 6 kan itu 5. Gitu deh. Beres. Ada yang mau ditanyain nggak? Jadi kita hari ini belajar besaran dan satuan, cara merubah angka penting, terus cara merubah satuan, terus aljabar di angka penting, dan notasi ilmiah. Ini sebenarnya nanti Ibu share ya. Ini catatan yang ininya Ibu share lah. Nanti Ibu kirim ke KM ya kalau untuk yang MIPA 2. Kalau yang untuk MIPA 1 nanti Ibu share di grup. Ini catatannya ya. Gitu. Tadi udah ya kayaknya review gitu ya. Ada yang tanyain nggak materinya apa? Ada yang masih belum ngerti nggak? Belum paham? Oke. Oke. Soalnya ini pakai bahasa isyarat semua ya. Oke. Gitu doang ya. Oke ya, Akmal oke ya. Aurelio mau nanya? Nggak ada? Ini biasanya Ibu kalau... ada yang mau nanya? Oke. Itu udah dikirim Sherlocknya. Apa Sherlock apa ini? Nah, jadi biasanya kalau Ibu tuh belajar tuh kadang-kadang nggak zoom terus. Jadi ada yang ini, ada yang Ibu punya ini, ada channel YouTube. Biasanya Ibu kirim di YouTube gitu ya, si materinya. Ini ya, nanti kita lihat. Contoh. Bisa. Ini YouTube-nya.
Jadi ini namanya ini. Nanti kalian lihat di sini ya. Dari tahun kemarin Ibu biasanya lewat sini juga. Wah, loading ternyata ya. Jadi nanti channel YouTube-nya itu Tis for Education. Nanti Ibu share lah linknya ya. Nanti kalian lihat di situ. Ternyata lagi nggak bagus. Itulah ya, pokoknya ya. Soalnya ini nggak ada ternyata. Tis. Yalah, itulah ya. Pokoknya dia nanti Ibu share di ini ya, di grup lah ya. Gitu, ada yang mau tanya lagi nggak? Karena kita sudah 1 jam ya. Ini sebenarnya Ibu rekam itu, jadi nanti kalau misalnya ada yang mau ini, ada yang mau, apa namanya tuh, ada yang mau mengulang lagi materi yang tadi, kalian bisa lihat di YouTube-nya ya. Seperti itu. Udah ya, udah Chris. Oke, gitu ya. Terakhir, silakan kalian ini yang masuk Zoom ya. Silakan kalian tulis di chat nama sama kelasnya di chat ya. Itu sebagai absen untuk masuk Zoom. Ibu tunggu. Sudah 26. Ini ada 66 orang ya. Jadi kan ada beberapa yang nggak masuk nih. Oke, sampai Ibu tunggu sampai 66 orang ya. Udah 55. Enam orang lagi belum ya? Ini baru 60. Sip. Wah, jangan-jangan ini cuma hadir doang ya, tidak ada orangnya. Ada yang belum absen soalnya. 5 orang lagi siapa nih yang belum absen nih? Nanti Ibu sangka tidak masuk. Terakhir yang ngechat itu adalah Raga ya, Raga Sampurna, MIPA 2. Udah ya, kayaknya nggak ada lagi ya. Kalau nggak ada lagi, coba nyalain dulu dong videonya sekali. Sebelum kita akhiri, dinyalakan dulu. Dinyalakan dulu ya. Ini soalnya Ibu, kalau sama MIPA 1 Ibu udah lihat, sebenarnya MIPA 2 juga udah Ibu lihat di video sih. Cuman kadang-kadang masih lupa juga ya wajahnya. Dan ada yang belum ngumpulin video ya ke Ibu ya. Itu Ibu nggak tahu wajahnya tuh. Ya, sip. Nyalain dulu sebentar ya. Oke. Nah, Hardiana sudah absen. Oke. Bentar ya. Wait ya, jangan dimatiin dulu. Tunggu 1 menit.
Sip, ntar Ibu lihat dulu halaman keduanya. Alifaisa. Aska. Oke, terima kasih. Selamat mengerjakan tugas. Tetap sehat-sehat selalu ya. Jangan lupa jaga kesehatannya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Live ya, semuanya di end ya. Terima kasih, Bu. Sama-sama.